Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi kita di podcast Kementerian Agama Kabupaten Jepara edisi Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta semangat dalam menjalankan ibadah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya dalam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Dan seperti sebelum-sebelumnya, kita telah hadir juga dengan tema yang insya Allah hari ini temanya adalah untuk mengupas landasan-landasan hukum dalam Islam. Jadi mungkin kalau biasanya kita begitu sering pada praktik aktivitas sehari-hari, tapi ini kita akan membahas yang lebih fikih begitu ya. Dan oleh karena itu kita telah hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Ali Ridho SAG. Ya, Selamat datang Pak Ali. Selamat datang. Bapak Ali ini merupakan penyuluh agama Islam di kantor KUA Kecamatan Jepara. Jadi buat teman-teman yang mau bimbingan atau mau konsultasi bisa langsung datang ke KUA Jepara juga ya Pak ya. Ya. Seperti aktivitas dan juga ibadah lainnya, berpuasa itu juga memiliki landasannya ya Pak ya. Kita secara dalilnya tuh ada di Quran dan juga hadis. Oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari atau mentadaburi. Jadi tidak hanya mengenal tapi juga memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan dan juga kaitannya dengan pembinaan umat. Jadi puasa tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bagaimana membina umat melalui puasa ini. Dan seperti yang mungkin umum ya Pak, ayat-ayat yang mengenai puasa itu mulai dari Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, untuk membahasnya mungkin kita mulai sedikit-sedikit dari per ayat begitu ya Pak. Apa sih tujuan dari ayat-ayat itu mengenai puasa? Karena kan setiap landasan itu juga ada maksudnya, ada maknanya, ada tujuannya. Nah, mungkin dari yang pertama dulu ya Pak, dari Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya, terima kasih Mbak Firda. Saya bilang Mbak ini ya, biar masih muda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan termasuk analisis dari ayat 183 ya tentang puasa. Jadi surat itu sebagai dasar bahwa kita diwajibkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi disinilah perintah puasa itu endingnya apa? Endingnya adalah bahwa kita itu disuruh oleh Allah menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Takwa sendiri itu memang apa yang harus dikerjakan, perintah Allah ini dikerjakan, takwa. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi, ini takwa. Tapi yang namanya puasa ini adalah paripurna ketakwaannya. Karena orang yang mengerjakan puasa ini ada tatanan tertentu, dia harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, termasuk yang merusak pahalanya puasa. Itu termasuk ada ghibah, ada namimah, ada sumpah palsu, kemudian melihat dengan syahwat. Saya melihat dengan syahwat enggak ini ya? Enggak. Nah, ini bisa menggugurkan pahala puasa. Makanya puasa ini bisa membentuk orang menjadi ihsan. Dia orang yang baik, yang orangnya menjadi muhsin namanya. Jadi dia itu memang seakan-akan ibadahnya itu semua aktivitasnya pada hari ini, pada saat puasa ini memang dipantau oleh Allah secara langsung. Jadi ini yang menjadi orang-orang itu tidak bisa melakukan hal yang lain. Nah, inilah yang harus diterapkan di luar Ramadan. Di sini yang kami tekankan bahwa perintah puasa adalah satu pendidikan kepada umat, termasuk umat Islam yang beriman. Pendidikannya apa? Bahwa kita itu di dalam berpuasa ini endingnya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa itu sendiri kalau tidak tidak dibarengi dengan puasa, perintah puasa ini biasa. Orang-orang itu tidak ada
batasan. Batasannya dia akan seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau di dalam puasa ini kan memang ada yang bisa menggugurkan seorang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Makanya ada hadis kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'ats. Inilah yang menjadi dasar orang itu taat benar. Karena dia akan merasa kehilangan pahala apabila dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah khamsun yuftiruna shaim. Yang pertama adalah ghibah, namimah, kadzib, nadur bisyahwat, termasuk yam sumpah, al-yam al-kadzib. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk pendidikan kepada umat bahwa kita itu dididik di dalam puasa ini menjadi orang yang baik, orang yang takwa, orang yang bisa mengekang hawa nafsu, orang yang bisa tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Gitu. Ya. Jadi dari ayat 183 ini kita belajar bahwa tujuan dari puasa itu adalah meraih menjalankan ketakwaan gitu ya Pak. Yeah. Jadi puasa tidak hanya menahan rasa lapar dan juga haus, tapi juga dalam rangka untuk membina ketakwaan kita. Nah, ini kita sudah tahu nih dari satu ayat ini. Lalu di ayat berikutnya Pak, ini ternyata masih masuk soal puasa Ramadan juga ya Pak ya. Yeah. Di ayat Al-Baqarah ayat 184. Nah, ini kira-kira soal apa ini Pak di 184 ini? Untuk ayat selanjutnya ini adalah bahwa Islam itu tidak sekaku apa yang kita bayangkan, dibayangkan orang. Karena apa? Puasa ini memang diwajibkan kepada orang Islam. Tapi ada rukhsah, keringanan, rukhsah. Bagi orang yang sakit, kemudian boleh tidak puasa, tapi nanti di hari selanjutnya ketika dia itu sudah sembuh, dia harus mengqadha atau mengulangi. Bagi orang yang perjalanan jauh yang masyaqqah, dia harus bisa berbuka puasa atau tidak berpuasa. Tapi nanti pada saatnya dia kembali itu harus mengqadha atau mengulang. Kemudian orang yang tua banget itu, Syekh Al-Harami itu juga boleh tidak berpuasa. Tapi harus nanti pada saatnya kuat ya baru berpuasa. Kalau nggak kuat ya fidyah. Makanya dalam kaidah fikih itu kan ada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi itulah Islam. Jadi Islam itu fleksibel, tidak kaku. Pokoknya kamu ini harus puasa, kuat atau tidak kuat kamu harus puasa. Tapi ini ada batasan-batasan keringanan bagi orang yang tidak mampu. Nah, di dalamnya di ayat selanjutnya itu juga ada orang yang berpuasa itu mestinya puasa di siang hari itu kan puasa penuh. Tapi malam hari itu kan boleh-boleh saja dengan suami istri berhubungan kan. Makanya di dalam ayat itu ukhillalakum lailatas siyami rafasu ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini yang menjadi ayat bahwa Islam itu tidak kaku, tapi fleksibel dan ada rukhsah di dalamnya, keringanan sehingga umatnya itu merasa ringan dalam menjalankan syariat Islam. Yeah. Maka di ayat sebelumnya itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah itu menginginkan yang mudah, tidak mempersulit gitu. Iya. Itu teman-teman. Jadi setelah kita mempelajari kedua ayat ini, yaitu yang pertama setelah bahwa tujuan dari puasa itu bertakwa, yang kedua kalau kita melihat sesuatu yang mungkin orang tidak berpuasa, itu jangan buru-buru dijudge dulu ya Pak ya. Kita harus melihat dulu orang itu kenapa ya nggak puasa, apakah karena sakit, apa karena tadi ya perjalanan, begitu ya teman-teman. Karena itu diperbolehkan di dalam Islam itu sendiri dan ini sudah ada dalilnya. Nah, karena kita juga masih ada beberapa ayat lagi ya Pak ya yang masih berkaitan dengan
puasa Ramadan. Nah ini bisa dibahas nih sama Pak Ali. Nanti kita ambil pelajarannya Pak dari semua ayat ini. Setelah orang itu tadi endingnya orang takwa, maka jaminan orang takwa itu kan pasti surga. Maka kita itu setelah puasa ini merasakan termasuk di dalamnya adalah kita merasakan empati ya istilahnya, bukan hanya simpati. Nah, simpati hanya kita itu merasakan aja. Tapi kalau empati itu kita mengalami kayak merasakan sampai dalam. Bagaimana kira-kira orang yang haus dan lapar dalam satu hari ini. Makanya di dalam hati kita akan timbul, oh gini ya rasanya orang yang kurang makan, lapar. Akhirnya apa? Timbul di dalam hati untuk membantu orang lain. Ini kemaslahatan orang lain. Maka termasuk ciri orang yang takwa itu di dalam ayat yang lain itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini orang takwa itu termasuk di dalamnya adalah orang yang mau menginfakkan hartanya baik di dalam waktu lapang atau sempit, ini tetap melakukan sedekah. Lah makanya kita itu setelah puasa ini jangan sampai hanya berhenti di sini. Karena gini Mbak Firda, banyak kalau orang pada saat bulan puasa ini aktif, ngaji aktif, jamaah aktif, kemudian ngaji Quran terus menerus sampai hatam. Kenapa kok di bulan yang lain tidak seperti ini? Ini berarti kita terpancang oleh waktu, ruang dan waktu. Padahal kita ibadah kecuali yang memang ditentukan oleh Allah waktunya, seperti sholat, kita mau buta, seperti haji ini ada waktunya. Tapi kalau puasa ada waktunya. Tapi untuk ibadah yang lain janganlah kita terpancang dengan bulan atau yang lain. Tapi ini bulan puasa, ini satu bulan, marilah kita sebagai pendidikan di dalamnya. Dan nanti setelah puasa kita terapkan di dalam bulan-bulan yang lain. Nah, ini juga kalau misalnya Firda baca-baca nih Pak, ikut baca ya Pak ya, karena kan kita harus mengulas lagi ini. Di Al-Baqarah 186 ini sepertinya soal doa ini Pak. Nah ini gimana Pak? Sampai ada ayat seperti ini mengingatkan kita untuk berdoa dan di rangkaian Ramadan ini Pak. Oh ya, terima kasih ya Mbak Firda. Gini, kalau orang sudah takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, karena dia seakan-akan memang diawasi oleh Allah, perbuatannya menjadi baik, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka di dalam ayat yang terakhir, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena dia dekat dengan Allah, kan? Dekat banget. Karena melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang sebagai muttaqin tadi. Akhirnya Allah akan mengabulkan segala doanya. Maka kenapa doa di bulan suci Ramadan ini banyak dikabulkan oleh Allah? Karena di samping kita itu sudah namanya, kalau orang dulu puasa kan seperti disyariatkan orang-orang seperti kaum dulu. Karena apa? Dulu itu orang mendekatkan kepada Tuhannya itu dengan puasa. Makanya kita ini termasuk disyariatkannya itu seperti kaum-kaum dulu. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Kalau sudah dekat dengan Allah, maka doa-doa kita akan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini masalahnya. Nah, karena kan kita tadi di awal sudah berharap kalau dalil-dalil ini juga mengajarkan bagaimana kurikulum pembinaan umat ini melalui ayat-ayat Ramadan ini, Pak. Nah, ini gimana? Tadi kan kita Pak Ali juga sudah mencontohkan ya, kalau kita puasa itu merupakan sebuah empati pada orang-orang yang mungkin setiap harinya tidak seperti kita yang makan setiap waktu, gitu, 3 kali sehari dengan berbagai banyak macam menu begitu. Dan ketika kita melakukan puasa kan kita belajar untuk kondisi mereka seperti itu ya Pak. Nah ini konteksnya untuk pembinaan umat juga ini gimana Pak? Setelah kita belajar seberapa ayat tadi ya, dari 183 sampai 187 ini, pesan-pesan untuk masyarakat dari ayat-ayat ini gimana Pak Ali? Ya, untuk pesan-pesan yang terakhir bahwa pendidikan di dalam satu bulan Ramadan ini harus apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini
semuanya akan kita lakukan di bulan-bulan selanjutnya. Ya. Karena apa? Satu, ibadahnya tekun, kemudian tidak ghibah, tidak menyakiti orang, kemudian sering berkegiatan bareng dengan masyarakat, bareng dengan masyarakat, kemudian membantu, termasuk takjil itu ya, membantu orang yang istilahnya membutuhkan, atau sodako, jariah, membantu orang miskin. Inilah pendidikan di dalam satu Ramadan. Maka ini harus kita terapkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Jangan hanya bulan Ramadan ini. Gitu. Makanya kita ibadah ini jangan sampai berhenti sampai di bulan Ramadan. Baik. Itu pesan yang luar biasa banget ya teman-teman, setelah kita mempelajari hari ini mengenai landasan hukum dari kewajiban berpuasa itu, dan juga tadi kita juga sudah belajar soal keringanannya yang muncul, kemudian betapa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita melakukan meminta doa tadi ya Pak, yang lebih mustajab juga. Nah, teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ali ini, terima kasih Pak Ali sudah menyampaikan, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya dan bisa meningkatkan semangat untuk beribadah di bulan puasa dan juga bulan-bulan seterusnya seperti yang kita harapkan tadi. Nah, kepada teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Kita akan kembali lagi kepada teman-teman dengan tema-tema yang lebih menarik. Tentunya saksikan terus dan jangan lupa subscribe ya di channel YouTube-nya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan seluruh Jepara. Terima kasih, saya Firda Arya Hasilvi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga meminta maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.